Hasilnya adalah sebuah file bernama AABB. Sorry, AAB ya. Double A double B, double A B. Ini. Nah, ini namanya app bundle, teman-teman ya. App bundle. Nah, nanti file ini yang akan kita upload ke Play Store beserta key yang kita butuhkan. Nah, ini ya. Jadi nanti ini saya tunjukkan screenshotnya. Nanti kok penampakan konsol dashboard kalian tuh kayak begini. Oke. Nanti ada tombol yang namanya Create App di situ. Nah, Create App-nya bisa diklik dan ada berbagai macam hal yang perlu disiapkan sebelum benar-benar mengupload app bundle. Contoh ya, contoh ini, main store listing, lengkapi screenshot. Ya, jadi aplikasi itu kan biasanya kalau di Play Store ada screenshotnya itu. Nah, lengkapi dengan screenshot. Boleh dipasang video juga, ya, dan seterusnya. Oke? Nah, itu ya, jadi salah satunya melengkapi screenshot, mengisi deskripsi, gitu kan, dan kawan-kawan. Kalian juga bisa setting aplikasi kita available di Indonesia only atau seluruh di dunia boleh download. Oke? Ya, ini bahkan saya belum ngomong microtransaction, belum ngomong in-app purchase, belum ngomong ads ya. Di sini saya tidak ngomong itu, tapi selebihnya in-app purchase, microtransactions, penggunaan ad itu semua bisa disetting di sini. Ya, semuanya bisa disetting di sini. Oke, teman-teman ya, sebelum Anda melakukan publish ya di Google Play memungkinkan kita untuk melakukan testing app kita ya. Ada tiga jenis, internal, close, dan open. Bedanya apa? Kalau internal itu app kita upload di Play Store dan kita bisa apa istilahnya? Mengundang ya, lebih tepatnya ya, mengundang 100 tester. 100 tester yang punya Google Play account. Jadi teman-temannya diundang 100 orang. Nah, mereka ini diundang sebagai tester. Nah, tester untuk ngetes aplikasi kalian, ya. Jadi hanya 100 orang ini yang bisa mengakses mendownload app kalian. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya build APK-nya. Jadi kalian bisa pencet locate ya, locate untuk mengetahui lokasi. Nah, ini app release AAB. Nah, ini adalah file bundle-nya yang nanti harus kalian upload ke Play Store. Gitu ya. Simpel ya. Ukurannya nggak besar, cuman 1,7 mega. Close testing adalah tahapan pre-release versi dari aplikasi kalian yang testernya lebih banyak, bisa sampai 200 hingga 2000 user. Masih sama, close testing ini kita juga sistem undangan. Ya, sistem undangan. Oke. Terakhir, tahapan open testing, ini kalian pernah nggak kalian download game tapi versi beta? Ya, ada tulisannya beta. Nah, itu namanya open testing, teman-teman ya. Jadi siapapun bisa mendownload game kalian di Play Store, tapi ada tulisannya beta. Ingat, yang namanya testing tidak memungkinkan user meninggalkan komentar, nge-review, nggak bisa. Ya, testing tidak mungkin di review atau di rating. Ya, yang pasti eh, harapan seorang developer ketika membuka testing-testing ini adalah mendapatkan feedback dari kamu. Ya, biasanya mereka open Discord gitu kan, atau mereka sangat eh, terbuka sekali kalau Anda mengirimkan feedbacknya melalui email. Ada bahkan yang pernah saya ketahui, mereka juga menyiapkan fitur untuk melakukan feedback di dalam aplikasi kalian. Ya, dia bikinkan semacam fitur di mana kita bisa mereport bug report atau memberikan feedback untuk aplikasi yang sedang dijalankan. Ya, ada seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, setelah open testing selesai, feedbacknya sudah masuk, sudah kalian betulin, saatnya kita mau gold, ya, mau launching beneran, tapi tidak semudah itu ya. Ketika kalian melaunching beneran, maka ada berbagai macam status yang bisa muncul, teman-teman ya. Statusnya apa? Suspend by Google misalkan, ya, atau remove by Google. Loh, kok bisa, Pak? Ya, remove by Google ya mungkin ada hal-hal yang kalian melanggar aturan, ya. Mungkin juga disuspend karena
ada perubahan policy yang Anda belum belum comply. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya pernah punya pengalaman publish app di Play Store dan publish app di App Store, ya, di mana aplikasi ini, aplikasi ini ada sistem undiannya teman-teman ya. Tahu ya undian ya, undian berhadiah ya. Jadi ada gacanya gitu ya, undian berhadiahnya. Hadiahnya HP, sepeda motor gitu kan, kulkas, TV dan sebagainya. Oke. Ketika disubmit ke Play Store, ya, aman Jaya Sentosa, ya, lolos. Tapi ketika saya submit ke App Store, di reject sama Apple. Kenapa? Karena saya baru tahu bahwa kalau ada gacanya, ya, kalau ada gacanya, ada undian berupa gacha lah dia beneran, maka ada berbagai macam dokumen yang harus dilampirkan. Dokumen dari authority setempat, dari local government atau whatever itu, bahwa Anda sedang mengadakan undian di app kalian. Itu Apple. Apple cerewetnya di situ. Oke. Provide. Kemudian kita submit. Ternyata di reject lagi teman-teman ya. Alasannya apa? Karena di salah satu hadiah undian saya adalah iPhone. Wah, serius ya. iPhone 14. Salah satu hadiahnya. Di reject oleh Apple, kenapa apa? Kenapa? Tahu alasannya? Apple nggak mau produknya dijadikan hadiah. Oke, jadi kalau ada bikin undian, hadiahnya jangan iPhone ya. Apple nggak mau produknya jadikan hadiah. Makanya itu solusinya apa teman-teman? Jadi Samsung. Hadiahnya yang tadinya iPhone diganti Samsung untuk yang anu ya, yang di App Store. Seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Saya juga pernah di reject oleh Play Store gara-gara pakai WebView. WebView yang mengarah ke suatu website yang bukan punya saya. Itu di reject. Alasannya adalah kamu harus membuktikan bahwa domain ini www.blablabla.com ini adalah kepunyaan kamu. Ya, seperti itu. Nah, itu ada berbagai macam. Jadi teman-teman, ketika publish app ada tahap review di mana Google akan mereview aplikasi kalian secara otomatis dan human, manual. Pada COVID-19 dulu ya, itu ada semacam warning kayak gini. You may experience longer than usual review. Nah, mungkin Anda tanya, loh Pak, berapa lama sih review? Normalnya cepat sih, seminggu selesai. Ya, seminggu review kita sudah bisa lihat status kita. Tapi pas zamannya COVID itu lebih lama, bisa 2 mingguan, 3 mingguan app kita. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini berbagai macam update status hasil reviewnya sedang direview, app rejected, ready for review, dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa hal ketika Anda juga harus mungkin memungkinkan Anda untuk mengupdate app kita. Kenapa kita mengupdate app? Ya, jelas mungkin ada bug yang perlu dibetulin, mungkin Anda mau implement fitur baru atau menghapus fitur yang sudah ada. Nah, teman-teman, kalau Anda mau mengupdate app kalian ke versi yang baru, perhatikan version code-nya harus dinaikkan. Coba dibuka Gradle-nya. Gradle-nya dibuka, coba cari ini, version code. Misalkan Anda mau upgrade ke versi yang lebih baru, ini dinaikkan jadi angka 2. Ya, version code-nya dijadikan 2. Version name-nya bebas. Mau kamu isi 1.1 kayak bebas. Mau kamu isi 11.1a, sembarang. Ini nggak terlalu penting buat buat Android Studio. Ya, buat Android Studio yang penting adalah version code-nya nih. Oke, dinaikkan 1. Tips publishing app in Play Store. 1, hindari penggunaan nama aplikasi menggunakan My Applications. Google akan reject, pasti, jangan nekat. Ya, target API level. Sebelum Anda memutuskan API level nomor berapa, pastikan Anda eh, sorry, meriset dulu. Ya, Anda tahu ya, Gojek, aplikasi Gojek, Gojek Driver, ya, aplikasi Gojek Driver itu prinsipnya satu. Apapun fitur baru yang kalian kembangkan untuk Gojek Driver, apapun fitur baru tersebut,
Yang penting harus bisa jalan di HP kentang. Udah. Itu prinsipnya Gojek. Ya. Kamu mau implementing fitur apapun, pokoknya HP kentang bisa jalan normal tanpa kendala cepat. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena banyak driver yang masih HP-nya masih kentang. Jadi kalian tidak boleh implement fitur canggih yang terlalu berat untuk mereka. Nah, itu prinsipnya. Jadi itu yang dilakukan. Oke, legal issue. Hati-hati teman-teman ya. Eh, untuk aplikasi yang ada masalah legal legal issue, kayak contohnya jual beli produk ya, produk yang ada alkoholnya gitu kan, dan seterusnya. Termasuk juga Anda bikin game, educational game yang mentarget bocil ya, mentarget bocil. Nah, ini juga apa namanya? Tidak mudah publish di app. Anda bikin edu game mau publish di app mentarget bocil usia di bawah 13 tahun. Di sini ada dokumen yang harus dilengkapi. Ya, dokumennya nanti bisa dibaca sendiri apa saja yang harus dilengkapi supaya app kalian diperbolehkan publish untuk dimainkan para bocil. Ya, jadi ada dua ya teman-teman ya, yang ada hubungannya dengan judi, gambler, ada hubungannya dengan alkohol, serta yang untuk bocil. Dua kubu ini sama-sama ribetnya, oke? Untuk publish di Play Store, dua kubu ini sama-sama ribetnya. Dokumennya harus disiap, gitu ya. Tapi kalau Anda ya bikin app normal-normal aja gitu ya, aman sih. Ya, tidak perlu menyiapkan dokumen aneh-aneh. Satu lagi teman-teman, saya pernah pernah dapatkan ini, apps itu butuh website. Apps apapun harus ada websitenya. Jadi sebelum Anda memutuskan publish app, bikin dulu websitenya. Loh, websitenya isinya apa, Pak? About us. Link to download ya. Sama, yang pasti website kamu harus punya halaman ini. Terms and condition, wajib ya. Website kamu salah satu menunya harus ada terms and conditions. Ya, harus ada itu. Oke. Nah, dari omongan saya tadi, berarti apa? Kalau Anda disuruh bos kalian publish app untuk mempublishkan app kalian, selalu spend waktu ya. Jangan bilang sama bosnya, oke, bulan depan kita publish. Nope. Spend 3 bulan lah. Oke. Spend 3 bulan sebelum publish. Kenapa? Ya itu tadi mengantisipasi hal-hal yang perlu kita eh, siapkan dulu. Oke, seperti itu. Ya ini yang saya rasakan ya. Allocate extra time. Provide information untuk user access. Contoh ya, app kalian itu ada halaman login, bener ya? Username, password sebelum masuk dashboard. Kalian submit ke Play Store. Play Store-nya akan reject. Kenapa? Mereka nggak bisa masuk. Terus gimana, Pak? Waktu kamu submit, kalian harus kasih username sama passwordnya untuk mereka bisa testing dalamannya. Ya, jadi jangan lupa kasih Play Store username sama password buat mereka untuk melakukan review. Ya, itu ya. Kalau ini hanya catatan kalau app kalian ada akses login dulu. 150 mega is maximum solution yang Anda bisa pakai Play feature delivery yang dipelajari sendiri ya itu ya.